Telepon bimbit. Kalau ada yang Telepon bimbit. Telepon bimbit ya. handphone itu bimbit. Kita kan ponsel kan gitu. Maka telepon bimbit. Telepon Oh, iya? bimbit. Tali keledar. Tali keledar. Oh ini Ah. sabuk pengaman. Sabuk. Saya ditumbuk bener. Ya, alhamdulillah sudah Telepon Ustream-nya bisa dilihat mungkin Pak Rahmat ya. Halo Pak Rahmat. Ya, Ya, alhamdulillah. ya sudah. Ya, ya kalau begitu insya Allah akan langsung saja. Pak Bar, Ya, speakernya di mute aja gitu, jadi supaya nggak ada feedback masuk ke mic lagi. Speaker kita oh speaker yang ini ya, Ya. yang Keluarnya sini. yang Skype ya, yang Skype ya. Mikrofon. Oke. Bukan mikrofon. Speaker ini. Speaker. Kalau Bukan mikrofon mikrofon. dimatikan nggak dengar suara kita. Speaker. Di situ kali. Baik. Ya, insya Allah, tafadhol Ustaz Salim untuk memberikan siraman rohaninya buat kita semua insya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min syarril waswasi syaitani wal hawa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah perjumpakan kita kembali. Mudah-mudahan jadi perjumpaan yang berkah. Senantiasa setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke tempat ini menjadi satu kemudahan yang Allah bukakan dengannya bagi kita pintu-pintu surga. Dan setiap duduk kita di dalam majelis ini adalah taman di antara taman-taman surga, insya Allah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam pesannya kepada kita di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah menyatakan di dalam ayat ke-9 dari surah An-Nisa ini, wal yahsya, dan hendaklah takut, hendaklah khawatir, hendaklah mencemasi alladzina, orang-orang law taraku, andainya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, zurriyatan, keturunan-keturunan generasi berikutnya, di'afan, yang lemah, khafu, yang membuat mereka senantiasa khawatir, alaihim, atas mereka. Falyattaqu, maka obatnya adalah hendaklah mereka bertakwa Allah kepada Allah, wal yaqulu, dan hendaklah mereka mengucapkan kata-kata, qaulan, kata-kata, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan sadidan, yang lurus, yang lempang, yang tidak bengkok. Jadi Allah berfirman kepada kita, hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan generasi di belakang mereka dalam keadaan lemah, sehingga mereka senantiasa mengkhawatirkannya. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka kemudian mengucapkan perkataan yang lempang. Indah sekali susun ayat ini, tepat sekali pilihan-pilihan kata yang diberikan oleh Allah di dalamnya, karena ada 3 kata yang punya kandungan makna takut tetapi beda-beda. Yang pertama, wal yahsya, khasyah, hendaklah takut. Kemudian khafu, jadi kata khafu, khauf, artinya juga hendaklah. Kemudian di situ ada makna ketakutan. Kemudian waliyattaqu, hendaklah bertakwa. Waqa, wiqayah juga punya makna takut. Nah, ini adalah kalimat yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah,
hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan generasi mereka di belakang mereka itu dalam keadaan lemah yang senantiasa mereka khawatirkan keadaannya, maka obatnya adalah dengan mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kalimat-kalimat yang lempang, kalimat-kalimat yang lurus. Ini adalah ayat yang agung, bicara secara umum tentang kelemahan zahir maupun batin. Konteks pembicaraan ayat-ayat ini pada ayat sebelum dan sesudahnya nanti juga bicara tentang waris. Dan waris itu sekedar warisan, selain sekedar warisan dalam bentuk harta benda, ada yang lebih besar maknanya, yaitu mewariskan nilai-nilai, mewariskan akidah, mewariskan keimanan, mewariskan kebaikan dan kebajikan, mewariskan kebenaran yang kita yakini kepada anak-anak kita. Ini ayat yang sangat agung, dan Allah mengingatkan wal yahsya, hendaklah kemudian takut. Hendaklah takut artinya jangan sampai terjadi alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, orang-orang yang akan meninggalkan generasi di belakang mereka dalam keadaan lemah. Falyattaqullaha, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah mereka mengucapkan qawlan sadida, kalimat-kalimat yang lurus, kalimat-kalimat yang lempang, kalimat-kalimat yang tidak bengkok, kalimat yang mengandungi kebenaran, ketepatan. Renungan besar dari ayat ini, sebagaimana kemarin kita sudah menyinggung tentang ayat Allah yang lain, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api neraka. Yakni bahwa ayat ini juga memerintahkan hal yang serupa, hendaklah kita menjaga keluarga kita dari kelemahan-kelemahan ketika kita nanti tinggalkan, dengan mewariskan sesuatu yang besar kepada mereka berupa takwa kepada Allah dan juga kalimat yang lempang. Berupa takwa kepada Allah dan juga kalimat yang lurus, kalimat yang benar. Nah, ini hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berkeluarga, maka kita kemudian memiliki anak. Kita kemudian memiliki keturunan. Nah, apakah kita bisa kemudian mewariskan satu nilai yang besar kepada keturunan kita itu, sehingga dengan begitu kita insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla dengan adanya mereka yang memboboti bumi dengan kalimat la ilaha illallah. Karena ada satu hadis yang kalau kita baca sering bikin nangis gitu ya. Hadis itu adalah tentang dua orang ibu bapak yang berada di dalam surga, lalu tiba-tiba bagi mereka dibentangkan sebuah tangga yang sangat indah untuk mereka naik ke tingkat yang lebih atas di dalam surga itu. Maka kedua orang, bapak dan ibu itu bertanya kepada malaikat dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ada apa ini? Kenapa kami kemudian disuruh untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi di dalam surga ini?" Lalu dijawab kepada mereka, "Sesungguhnya setiap kali anakmu mendoakan bagimu, maka itu menaikkan derajatmu di dalam surga. Setiap kali anakmu itu mendoakanmu, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, mendoakan berkah, mendoakan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali mereka berdoa itu, derajatmu di surga itu dinaikkan. Seperti itu. Nah, ini betapa berharganya seorang anak, sebagaimana juga dalam hadis Nabi yang lain, Nabi SAW bersabda, "Idza mata banu Adam, inqata'a amaluhu illa min salas." Kalau anak Adam mati, maka amalnya semua terputus kecuali dari 3 hal. 3 hal itu adalah shadaqatin jariyah, satu sedekah yang pahalanya terus mengalir karena kemanfaatannya yang tidak berhenti-berhenti. Ketika dia kemudian bersedekah sesuatu yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain dan kemanfaatan itu mengalir terus tak henti-hentinya, maka pahalanya pun tak berhenti-berhenti. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang kemudian dimanfaatkan terus-menerus oleh sesama tanpa henti, terus-menerus. Nah, kita itu membayangkan alangkah besarnya pahalanya Imam Bukhari yang menghimpunkan kita hadis-hadis sahih gitu ya, dan kemudian orang terus membaca, mengamalkan hadis itu, pahalanya terus mengalir gitu. Kita juga, tentu saja bukan cuma itu, dalam hal-hal yang lain yang kemudian memberikan kepada kita persamaan fungsi-fungsi untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan berbagai macam arena kehidupan. Ada Ibnu Firnas, ada Al-Jazari, ada kemudian Al-Khawarizmi, ada kemudian yang mewariskan ilmu kedokteran kepada kita, ada banyak orang, Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan sebagainya. Dan ilmu yang kemudian
bermanfaat. Pak Rafael dengan ilmu untuk membuat sebuah sistem yang kira-kira itu bermanfaat untuk mengatur kehidupan manusia, sehingga dalam kehidupan itu menjadi teratur, tertata dalam berbagai kebaikan. Alangkah indahnya juga ilmu yang lain. Dan yang ketiga, awalatin salihin yad'ulah, adalah walad atau anak saleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya, karena anak itu tumbuh dari didikannya. Tentu saja. Jadi ternyata pahala kebaikan yang mengalir kepada orang tua dari anak itu bersyarat. Bersyaratnya apa? Kalau dia mendidik gitu. Kalau dia kemudian memberikan satu nilai, kalau dia kemudian memberikan kebaikan-kebaikan, sehingga doa kita itu memang doa bersyarat. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Kalau ampuninya masih mending doa umum. Warhamhuma, dan sayangilah mereka kama rabbayani shaghira, sebagaimana sebagaimana mereka mentarbiahku ketika aku kecil. Nah, kalau kemudian kita ketika kecil tidak mentarbiah anak-anak kita, wah, Allah mau menyayanginya seperti apa gitu ya? Karena doa ini doa syarat dan ketentuan berlaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini yang menjadi pesan besar dari ayat ini sama, yaitu bagaimana kemudian waliyahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang-orang yang meninggalkan generasi di belakang mereka dalam keadaan lemah itu takut. Jadi mereka harus merasa jangan sampai begitu. Dan ini yang kemudian sangat agung dicontohkan oleh Quran juga dalam surah Al-Baqarah, bagaimana orang-orang besar seperti Ibrahim, seperti Yakub, seperti Imran, itu ketika mereka berdoa, ketika mereka mendidik anak-anaknya, dan ketika mereka mewariskan nilai kepada anak-anaknya. Yakub itu disebutkan secara eksplisit oleh Allah dalam Al-Quran, ketika dia diranjang kematiannya, dikelilingi oleh anak-anak dan cucunya, apa yang dia tanyakan? Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah sesudah? Dia tidak mengatakan, kalian kalau aku mati makan apa ya nak? Gitu. Kalian kalau aku sudah tiada nanti gimana ya nak kehidupannya ya nak? Tidak. Dia bertanya dengan sebuah pertanyaan yang mantap, yaitu mata butuh min ba'di, apa yang kalian sembah sesudahku? Maka anak-anaknya pun menjawab dengan mantap, nak butuh ilaha abaikum min qabl Ibrahim wa Ishaq wa Ismail. Gitu. Kami menyembah sesembahan yang disembah oleh orang tua kita, yaitu Ibrahim, Ishak, Ismail, dan juga engkau, yaitu Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Ini karena tentu saja pertanyaannya tidak instan, tidak mungkin kemudian di akhir ujung hayat bertanya dan kemudian jawabannya mantap kalau sebelumnya tidak ditanamkan satu penanaman yang besar, itu penanaman nilai yang agung. Waliyahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Dan adalah takut kita untuk meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Nabi Nuh alaihissalam juga begitu. Ketika Nabi Nuh kemudian akan wafat, ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Tabrani, dan juga Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, hadis tentang wasiat Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika akan meninggal, maka dia mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk lakukan dua dan hindari dua. Jadi kata Nuh, aku berpesan kepada kalian dua, yaitu pertama la ilaha illallah. Aku wasiatkan kepada kalian la ilaha illallah. Karena kata Nuh apa? La ilaha illallah itu andaikan alam semesta ini diletakkan di satu dacing timbangan, kemudian la ilaha illallah ada pada dacing timbangan yang lain, la ilaha illallah itu lebih berat daripada alam semesta. Dan kata Nabi Nuh, dan andai la ilaha illallah itu yang berbentuk alam, andaikan alam semesta ini, kata Nabi Nuh, dipepatkan, dikecilkan sampai kemudian menjadi sebutir gitu ya, menjadi amat sangat kecil gitu ya, amat sangat kecil, artinya masanya nyaris tak terhingga gitu ya, volumenya nyaris nol gitu ya, maka kerapatannya lebih mengerikan lagi gitu ya. Jadi masa yang nyaris tak terhingga dengan kerapatan mendekati juga tak terhingga, karena gimana ya gitu ya, volume mendekati nol, masanya nyaris tak terhingga, nah kerapatannya apalagi gitu, mengerikan lagi. Nah, andaikan itu dipepatkan seperti itu, kata Nabi Nuh gitu ya, kemudian la ilaha illallah itu dijatuhkan kepadanya, maka dia akan hancur berantakan.
Jadi kata Nabi Nuh, betapa dahsyatnya la ilaha illallah itu, hai anak-anakku, karena kalau la ilaha illallah itu diletakkan pada daging timbangan, alam semesta diletakkan pada anak timbangan yang lain, maka la ilaha illallah lebih berat. Dan kalau kemudian alam semesta dimampatkan untuk menjadi satu benda kecil saja, lalu la ilaha illallah diberikan kepada sini, maka dia akan hancur, pecah, berantakan. Yang kedua, kata Nabi Nuh, aku berpesan kepada kalian tentang subhanallah wa bihamdih. Jadi selain la ilaha illallah, pesan Nabi Nuh yang kedua adalah subhanallahu wa bihamdih. Kenapa? Karena kata Nabi Nuh, fa innahu tasbihatu kullu syai'in. Karena subhanallah wa bihamdih itu adalah tasbihnya setiap sesuatu. Wa bihi turzaku al-khalqu, dan dengan subhanallah wa bihamdi ini semua makhluk mendapatkan rizki. Bertasbih dengan kalimat subhanallah wa bihamdi itu kita menyesuaikan diri harmoni dengan alam semesta, karena alam semesta ini bertasbih semuanya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan di bumi, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Mereka semua bertasbih. Tasbihnya apa? Dibocorin sama Nabi Nuh bahwa tasbihnya alam semesta adalah subhanallah wa bihamdi. Wa bihi turzaqul khalqu, dan dengannya rizki semua makhluk itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ucapan subhanallah wa bihamdi. Jadi pembuka pintu rizki, penjamin rizki dengan ucapan subhanallah wa bihamdi. Yang pertama kata Nabi Nuh la ilaha illallah, yang kedua dengan subhanallah wa bihamdi. Itu wasiatnya. Wasiat ketiga adalah jangan melakukan kesyirikan. Jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Karena setiap yang mempersekutukan Allah dengan siapapun, amalnya terhapus. Seperti ketika dia berlomba, terdiskualifikasi dari lomba. Padahal hidup ini lomba di mana Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Gitu. Jadi Allah ini membuka lomba. Allah mengatakan di surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Di surah Al-Kahfi ayat yang ke-7, Inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan segala yang ada di atas bumi itu sebagai hiasan baginya untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Jadi ini lomba Allah, dan kemudian juga para malaikatnya itu akan menjadi juri, panitia, hakim garis gitu ya, untuk menilai apakah seseorang terdiskualifikasi atau tidak. Dan kesyirikan itu mendiskualifikasi kita dari perlombaan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Kita mendaftar di lombanya Allah itu dengan asyhadu alla ilaha illallah. Gitu. Nah, maka kita kadang-kadang ternyuh hati kalau melihat ada orang yang lombanya gesit ya, ikut lomba dengan begitu luar biasa, sayangnya belum daftar begitu. Ada orang-orang yang kemudian begitu baik hatinya, kita kalah dari dia. Saya selalu nangis kalau lihat video dokumenter tentang Agnes Gonza Bojaxiu misalnya, Ibu Teresa. Jadi bagaimana perjuangan sejak muda di Kolkata itu dengan berbagai macam misi-misi yang dia jalankan. Alangkah belum apa-apanya kita dalam amal dibanding beliau. Tetapi kita kemudian merasa, oh iya ya, kita bersyukur kepada Allah, kita ini sudah mendaftar lomba. Yang lebih mengkhawatirkan justru ada orang-orang yang sudah daftar tapi duduk-duduk di garis start gitu ya. Kita ini sudah merasa menjadi muslim, sudah bersyahadat, merasa cukup gitu ya, kemudian tidak bergegas di dalam lomba, padahal Allah mengatakan linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami muji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ini yang kemudian diwasiatkan Nabi Nuh. Yang ketiga yaitu jangan sampai kalian melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dan yang keempat, wasiatnya Nuh adalah, dan jangan kalian menjadi orang yang sombong. Jangan kalian menjadi orang yang punya sifat ketakaburan. Karena sombong itu, setelah syirik, sombong itu bahayanya juga berlipat-lipat, yaitu ketika dia meremehkan orang lain dan menolak kebenaran, dia akan jatuh pada seburuk-buruk kedudukan makhluk. Nah, gambaran yang sangat indah ini tentang bagaimana Yakub, bagaimana Nuh, bagaimana Ibrahim berwasiat kepada anak-anak mereka untuk nilai yang besar yang mereka tinggalkan gitu. Kita ingin sekali menjadi peneladan mereka di dalam hal itu. Apa kuncinya? Falyattaqullah.
Kita tidak ingin anak kita menjadi lemah dalam segala hal, lemah dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, apalagi lemah dalam hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Ada cerita tentang Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz itu ketika dia meninggal masing-masing dapat warisan cuma sekitar 5 dirham. Ya, setiap hari makannya juga cuma ya Allah gitu ya, makan. Anak khalifah, anak presiden yang menguasai ketika itu bisa dikatakan 3/4 gitu ya, atau 2/3 dari peradaban yang dikenal gitu. Dia makan cuma dengan lauk minyak yang berbau dan bawang gitu ya. Ketika mereka ditinggalkan oleh Umar bin Abdul Aziz ini, mereka dapat warisan dari bapaknya yang presiden itu masing-masingnya hanya 3-5 dirham gitu. 1 dirham padahal cuma 60.000 rupiah gitu. Warisan mereka, dan orang-orang khawatir tentang mereka. Sampai adiknya ipar namanya Maslamah bin Abdul Malik, wahai Amirul Mukminin, kau sepertinya sudah akan sampai saatmu, ajalmu. Tolong wasiatkan kepadaku untuk membantu anak-anakmu. Kulihat mereka miskin sekali. Kata Umar bin Abdul Aziz kepada Maslamah, Maslamah, aku berwasiat kepadamu, harta yang tidak kau peroleh dengan jalan yang baik, yang itu adalah hak orang lain, kembalikan kepada yang berhak. Jangan berikan kepada anak-anakku. Oh, malah jelek gitu ya. Malah pesannya jelek. Akhirnya Umar meninggal, anak-anaknya dapat warisan segitu. Khalifah berikutnya, penguasa berikutnya, namanya Yazid bin Abdul Malik, adik iparnya Umar juga. Itu mati, meninggal. Ketika meninggal, anak-anaknya masing-masing dapat warisan 1 juta dinar. 1 juta dinar. 1 dinar itu sekarang 2,2 juta. 2,2 juta dikalikan 1 juta. Berapa itu? 2,2 triliun. Betul ya? Masing-masingnya punya warisan 2,2 triliun. Tetapi 30 tahun kemudian orang-orang menjadi saksi. Anak-anak Umar bin Abdul Aziz menjadi orang-orang yang kemudian terkemuka di tengah masyarakat, menjadi tokoh-tokoh dermawan besar yang menderma baktikan hartanya, dan harta mereka tak habis-habis untuk dibagi terus kepada orang-orang. Sementara anak-anak dari Yazid bin Abdul Malik itu jadi pengemis karena jatuhnya dinasti Umayyah kalah oleh dinasti Abbasiyah. Ini satu fakta sejarah yang luar biasa. Jadi bagaimana kemudian kita mewariskan sesuatu yang membuat mereka kuat. Kuat dalam hal duniawi bukan berarti dikasih uang banyak, tetapi mental mereka gitu ya, adalah mental yang kuat untuk menghadapi segala goda duniawi itu. Kuat dalam hal ukhrawi artinya kemudian kuat di dalam bagaimana mereka menegakkan hak-hak Allah di dalam dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Allah memberikan solusi dalam ayat ini. Falyattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Nah, tentang takwa kepada Allah kita bahasnya, membangun takwa itu insya Allah di pengajian KBRI berseri. Kemarin sudah membangun takwa dengan ibadah. Besok kita lanjutkan dengan membangun takwa dalam kebersamaan. Yang selanjutnya ada membangun takwa dengan tafakur, dan ada menikmati buah takwa. Kita bahas konsekuensi sore hari ini yang waktunya tidak begitu banyak. Kita bahas ujung kedua dari ayat itu. Setelah takwa kepada Allah, apa yang kemudian kita perlukan untuk tidak lagi khawatir pada generasi di belakang kita, yaitu wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang lempang, kalimat-kalimat yang lurus. Karena kita ini orang-orang yang terbiasa di Indonesia berkalimat bersiasat gitu ya. Tadi Pak Rafael cerita kalimat kita konteks gitu ya, kalimat kita iyanya itu iya benar apa ada satu keadaan yang membuat iya itu harus ditafsirkan lain gitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah mereka mengucapkan kalimat yang lurus, kalimat yang lempang. Untuk diketahui dalam Telaah Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalnya, kita ini perkembangan anak-anak kita itu disebut begini, 0-2 tahun namanya bayi, 2-7 tahun namanya anak-anak, 7-10 adalah saat pendisiplinan untuk dididikkan mereka beribadah, 7-10. 10-15 mereka dididik untuk kemudian menjadi khalifah. Jadi kalau 7-10 itu dididik menjadi Abdullah, 10-15 itu dididik untuk menjadi Khalifatullah gitu.
habis itu lepas, sudah selesai. Sebenarnya 15 itu bukan angka eksak, artinya sebenarnya sampai baliknya saja. Kalau sekarang anak balik itu semakin maju kayaknya gitu ya. Nah, pada itu dari sejak dalam kandungan 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, 7 sampai 10, 10 sampai 15, qaulan sadida. Kalimat yang lurus lempang ini menempati satu prioritas kita di dalam mendidik mereka. Sebelum lahir, bahkan jauh sebelum itu, Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana punya anak soleh. Ada hak anak soleh yang sudah melekat kepada orang yang belum menikah bahkan. Apa kewajiban bapak kepada anaknya? Pertama, memilihkan ibu yang solihah untuknya. Jadi sejak awal gitu. Sejak memilihkan ibu yang solihah bagi anaknya itu sudah kewajiban bapak kepada anak. Jadi kalau ada anak sampai masuk neraka gitu ya, kemudian dia ditanya oleh Allah, kenapa kamu masuk neraka? 1, karena bapak saya tidak memilihkan untuk saya ibu yang solihah. 2, gitu ya, kewajiban bapak kepada anak, karena dia tidak memberikan kepada saya nama yang baik. 3, yang itu doa. 3, karena dia, bapak saya itu tidak memberikan pendidikan adab kepada saya. Pendidikan tentang bagaimana bertata krama, memberikan teladan kepada saya. Itu bisa menyeret orang tua yang sebenarnya sudah mau masuk surga, nggak jadi gara-gara anaknya menuntut. Saya masuk neraka gara-gara bapak kok. Gitu. Ini sesuatu yang sama. Sampai di dalam kandungan, bagaimana kemudian di dalam kandungan itu seorang suami berkewajiban untuk menjaga kondisivitas keadaan sebaik-baiknya ya, karena kemudian secara hormonal memang dalam keadaan yang berbeda dari biasanya, sehingga kemudian secara emosional juga berbeda dari biasanya. Bagaimana seorang suami itu kemudian menjaga baik-baik, menjaga keadaan sehingga dia bisa menumbuhkan si bayi itu dalam kandungannya dengan sangat kondusif sampai dilahirkan. Ketika dia lahir 0 sampai 2 tahun, maka 0 sampai 2 tahun ini selain qaulan sadid dan ucapan-ucapan yang lempang yang harus diucapkan kepada dia, juga perilaku-perilaku kita harus ditata sehalus mungkin. Dalam satu hadis disebutkan ya, betapa pelajaran besar. Ada seorang ibu itu gendong anak. Kemudian oleh Nabi diminta, saya coba gendong. Ibunya kan senang banget digendong sama Nabi, pasti ditimang, didoain gitu. Nah, pas ditimang, didoain sama Nabi, itu anak ngompol, membasahin baju Nabi. Kita kan ya bisa berempati. Perasaan ibu itu kan malu sekali. Ya Allah, anakku ngompolin Nabi gitu kan. Maka dia segera rebut anak itu dari Nabi, kemudian gitu ya. Ya kita seperti kamu kok. Nah, apa kata Nabi SAW kepada ibu-ibu? Demi Allah, baju ini yang kena najis ini bisa bersih sekali cuci. Tetapi kalau jiwa seorang anak direnggut kasar seperti itu, akan keruh hatta sampai kemudian dewasanya. Betapa kita harus berhati-hati. Juga qaulan sadidan, kalimat yang lurus lempang. Jangan sampai kemudian kita telah mengajarkan satu penipuan kepada anak sejak kecil. Contoh, kalau di Jawa ada biasa gitu ya. Kalau ini makanan, mangkok isinya makanan, ini gelas isinya minuman gitu ya. Kadang-kadang ketika anak disuapin, itu lebih suka minumnya daripada makannya. Maka ibu bukan langsung dari mangkok disuapin gitu, anaknya nggak mau gitu kan biasanya. Lalu dia nyedot dari mangkok, pura-pura dibawa gelasnya gitu. Iya nak, seolah-olah dari gelas gitu. Seolah-olah dari gelas kemudian disuapkan. Hanya demi anaknya supaya mau makan. Yaitu dengan menipu. Dia demi kebutuhan perut anaknya, dia kemudian mengorbankan sesuatu yang sangat prinsip. Si anak mungkin diam waktu itu, belum bisa protes, tapi kemudian dalam hatinya, oh begini boleh ya, ngibul begini boleh ya, ternyata ya, ngibul begini boleh. 0 sampai 2 tahun gitu ya. Apalagi makin sensitif lagi pada usia 2 sampai 7 tahun gitu ya. 2 sampai 7 tahun di mana kemudian qaulan sadidan ini menempati prioritas utama, besar sekali pengaruhnya dalam membesarkan mereka. Di Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan umur 2 sampai 7 tahun ini saat anak harus jadi raja gitu. Saat anak harus jadi raja. Kalau 7 sampai 10 saat anak harus jadi budak gitu. Nah, 10 sampai 15 nanti saat anak harus jadi manajer gitu ya, harus jadi amir. Nah, dari 2 sampai 7 tahun ini sensitif terhadap perkataan-perkataan kita juga gitu ya. Contoh, saya sering bertanya kepada ibu-ibu, kalau anaknya lari terus jatuh, bruk gitu, apa yang diucapkan pertama sebagai respon?
seorang ibu kepada anak gitu ya. Tuh kan ibu bilang juga apa, makanya jangan lari-lari gitu. Ada ucapan seperti itu gitu ya. Ada ucapan seperti itu. Dengan ini anak belajar untuk blaming kepada dirinya sendiri. Dia suka menyalahkan dirinya sendiri. Dalam kondisi-kondisi di mana kemudian kehidupan berat dia jalani, dia orang yang akan lebih mudah patah gitu. Dia lebih rapuh. Saya dulu ketika dengan istri menggelar pengajian anak-anak di rumah, itu ada anak tetangga itu yang lucu. Ba gitu. Dia baca ba, itu tanak bukan ba. Aku memang goblok kok, aku memang nggak bisa, aku memang bodoh, aku memang nggak bisa. Jadi responnya itu jadi lebay banget gitu. Ketika dia dibetulkan saja, dia kemudian seperti itu. Ternyata itu buah dari pendidikan orang tuanya yang selalu ketika terjadi sesuatu di rumah, dia disalah-salahkan gitu. Tuh kan ibu bilang juga apa, makanya jangan lari-lari. Apalagi begitu. Sebenarnya dia berbakat jadi juara lari internasional, tapi dibatalkan oleh ibunya gitu. Makanya jangan lari-lari gitu. Ada lagi bentuk lain, kaulan yang tidak sadidan, kalimat-kalimat yang tidak lempeng. Ketika anak jatuh, terus gitu. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Junjung, kemudian dia katakan apa? Apa nak, gak usah nangis, nak. Jangan nangis, nak. Jangan nangis, nak. Anak pinter, anak hebat gak nangis. Gak sakit gitu. Ada sugges kepada dia untuk gak sakit. Apa yang dipelajari si anak? Ketidakpekaan sebenarnya. Dia merasakan sakit yang amat sangat. Tapi ibunya bilang itu nggak sakit. Kelak, dia juga tidak akan peka kepada orang ketika orang mengalami penderitaan. Cuma kayak begitu nggak sakit. Cuma kayak begitu aja nggak sakit. Dan yang lebih tragis kalau itu dialami orang tuanya misalnya. Ibunya umur 65 sudah asam urat tinggi, rematik, encok, pegelinu di mana-mana sakit. Aduh, nah sakit banget. Aduh bu, jangan nangis bu. Malu-maluin udah tua kok nangis gitu. Pasti itu sangat menyakitkan. Padahal itu mungkin berasal feedback dari apa yang kemudian ditanamkan oleh orang tua, yaitu gitu ya. Dulu diajarin yang begitu tidak sakit gitu. Ketika melihat ibunya sangat menderita pun dia itu nggak sakit gitu. Itu biasa aja. Atau kemudian ada yang ini Indonesia, ini Jawa banyak begitu. Anak jatuh gabrus gitu ya. Terus ini memang karpetnya nakal nih, bikin kesandung nih. Nih, ibu balas ini gitu. Itu juga blaming juga nanti, tapi blamingnya kepada pihak lain gitu. Contoh, dia kelas 2 SMP ditanya, "Kok nilai matematika kamu cuma 5, Dek? Habis gurunya killer sih, Ma." Gitu. Dari mana dia belajar untuk menyalahkan orang lain itu? Dari ibunya yang ngajarin kalau dia jatuh yang salah karpetnya gitu. Ini nilai gitu, ini value yang kemudian terajarkan, luar biasa. Kalau tidak kaulan sadida. Dan juga misalnya ketika di Jawa ini biasanya gitu ya, dan mendapati apa istilahnya nyelimur. Nyelimur itu misalnya kalau ibunya mau pergi, anaknya ingin ikut, padahal nggak mungkin ngajak anak. Akhirnya apa? Suruh pembantu ngajak dia, terus lihat cicak, nak lihat nak, bagus nak cicak gitu ya. Terus ibunya menyelinap pergi gitu ya. Oke, mungkin dia tidak ngomong apa-apa, tetapi dalam hatinya, oh, gua dikibulin. Gua disuruh lihat cicak, ibu menyelinap pergi. Ya itu umur 15, 16, 14, bahkan 13 gitu ya. Dia juga akan suka menyelinap pergi gitu kan. Itu karena diajarkan oleh orang tua seperti itu boleh. Alangkah lebih baiknya kalau kemudian berpamit baik-baik, hatta meskipun menangis. Atau apa lagi mendoakan gitu ya. Nah, berangkat dulu ya nak. Ibu berangkat dulu ya. Oh itu kibi kalimatillahi tamati min kulli syaitan Muhammad min kulli alamah gitu. Nah, membiasakan gitu, berangkat mendoakan seperti ini, mereka mengerti. Jadi saya juga membiasakan untuk istri dan saya ketika meninggalkan Hilma, terpaksa meninggalkan Hilma, pergi, kita meninggalkan baik-baik. Artinya pamit, benar-benar pamit gitu ya. Meskipun dia nangis jerit-jerit, tapi kita mengatakan maaf nak, kali ini nggak bisa ngajak, maaf ya gitu. Terus kita doain. Akhirnya kemudian doainnya yang lebih lama gitu, cuman begitu. Nggak jadi pengen ikut, sudah mengerti, nggak bisa ikut, akhirnya cuma minta doain lebih lama gitu ya, doainnya 3 kali, doainnya 5 kali. Ini sesuatu yang kita tanamkan. Ada ibu-ibu yang sama capeknya, tapi beda hasilnya. Ada anak kecil gitu ya, sukanya minum susu dan susah bangun tidur. Ada model ibu pertama yang mengatakan kepadanya, nak bangun nak, kalau bangun nanti ibu bikinkan susu deh gitu. Yang kedua, si ibu mengatakan, nak bangun nak, itu sudah ibu bikinkan susu untukmu, ayo bangun nak.
Sama capeknya, sama-sama capek ngebangunin, sama-sama capek bikin susu. Cuman hasilnya beda. Yang pertama, gitu ya, nak bangun nak, nanti kalau bangun ibu bikinkan susu deh, gitu. Apa yang terjadi? Dia belajar tentang pamrih, dia belajar tentang melakukan sesuatu itu harus ada keuntungannya. Dia belajar tentang, ya nggak bangun kalau nggak bikin susu, dan kalau bangun dia bilang, mana susunya, sebentar baru dibikin, mama lambat banget sih, gitu. Yang ada komunikasinya jadi nggak nyaman. Beda dengan yang kedua. Nak bangun nak, itu sudah ibu bikinkan susu untukmu. Bangun, ya Allah ibuku baik banget, aku belum bangun udah dibikinkan susu, bangun-bangun sudah ada susu. Beda. Padahal sama-sama, capeknya sama, gitu ya. Tetapi menjadi hasil yang berbeda ketika kemudian sebenarnya kan cuma urutan dan cara mengkomunikasikan, gitu ya. Sama kalau candaannya, kadang-kadang memang ini soal kaulan sadidan, ini soal bagaimana menyampaikan sesuatu yang benar, yang lurus, lempang dengan baik. Sama misalnya Mas Wahyu bertamu ke rumah saya. Sebelum Mas Wahyu datang, ada 5 orang tamu, gitu ya, yang datang duluan, dan kemudian mereka sudah mau pulang, gitu ya. Lalu mereka pulang. Nah, ketika tamu datang 5 orang itu, saya menyajikan 6 gelas minuman, gitu ya. Beda nggak kalau misalnya gitu Mas Wahyu datang, oh ini tadi belum diminum, silakan ini belum diminum kok, ini sisanya yang tadi. Beda nggak dengan itu dimasukin dulu baru dikeluarkan lagi? Beda kan rasanya. Ini soal bagaimana kemudian menyampaikan, soal berkomunikasi. Nah, juga kemudian kepada anak kita tadi, konsep reward and punishment itu kan sebenarnya dalam psikologi uji cobanya hewan semua. Jadi apa cocok buat manusia untuk memberikan pengajaran yang baik, gitu? Kayaknya enggak, gitu ya. Maka kepada orang tua yang suka, ayo kalau puasanya penuh dapat sepeda deh, gitu ya, dan lain sebagainya, itu saya memandangnya alangkah lebih bijak, lebih baik menyemangati mereka berpuasa dengan sesuatu yang ukhrawi, sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika mereka berhasil kita menghadiahkan sepeda, is okay, gitu. Tapi nggak perlu dijanjikan, karena kadang-kadang ya value yang mereka dapat beda, gitu. Value yang mereka dapat berbeda. Kejutan yang tidak dijanjikan yang indah itu lebih memberikan pengajaran nilai kepada mereka daripada ketika kemudian kita main hitung-hitungan dengan mereka. Kalau begini saya kasih begini, kayak begini saya kasih begini, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kemudian falyaqulu qawlan sadida, hendaklah kemudian mengucapkan perkataan yang benar, perkataan yang lempang, perkataan yang lurus, gitu. Nah, kita di Indonesia dikasih tahu psikologi barat bahwa ada masa di mana anak-anak itu mengalami satu masa keterguncangan, satu masa di mana mereka mencari identitas diri, satu masa di mana mereka kemudian berada dalam keadaan galau, gitu ya, istilah anak sekarang. Yaitu ketika mereka usia remaja. Ternyata fase galau itu tidak dialami oleh anak-anak bangsa-bangsa tertentu, gitu. Jadi dia tidak general pada setiap manusia, tetapi ternyata dia punya latar kebudayaannya. Maka kalau kemudian kita menilik kembali kepada agama, kita tidak menemukan fase remaja itu dalam soal agama, itu nggak ada. Ya tadi adanya cuma 0-2 namanya bayi, 2-7 namanya kanak-kanak, 7-10 namanya belajar jadi hamba Allah, jadi Abdullah tadi. 10 sampai balik itu belajar jadi Khalifatullah. Nggak ada di situ masa antara itu, sehingga kemudian pelanggaran ditolerir, sehingga kemudian yang namanya ini itu masih dianggap masa peralihan, itu nggak ada. Dari 0 sampai masa balik itu kemudian prosesnya utuh mereka menjadi dewasa. Ini yang sangat indah. Makanya qaulan sadidan itu berat hatta bahkan untuk orang-orang yang paham agama. Contoh, maksudnya baik, tapi justru mengenalkan Allah kepada anak dengan sifat yang tidak dimiliki Allah. Ada saya jumpai misalnya, ada ibu, anaknya mainin piring, nggak karuan mau pecah gitu kan. Terus ibunya bilang, nggak boleh ya Allah, nggak boleh, itu Allah nggak suka. Maksudnya baik ya, mengenalkan Allah, tetapi mengenalkan Allah dengan apa? Sifat yang tidak dimiliki Allah. Sehingga kita mengatributkan Allah zat yang maha tidak suka, gitu. Dan kalau ditanya dalilnya, kita juga nggak ketemu kan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai anak yang bawa-bawa piring. Nggak ada ayat dan hadis yang berbunyi begitu, gitu. Ini kadang-kadang kemudian kita semangat dalam beragama pun bisa kemudian menjadikan kita keliru dan qaulan sadida ini.
Ada guru TPA di juga saya tegur karena mengajari begini. Anak soleh di surga, anak nakal di neraka. Di mana dalilnya semua anak itu kalau wafat pas kecil masuk surga, nggak ada anak masuk neraka gitu. Loh kan kalau orang apa anak kan beda gitu. Ini kaulan sadidan juga. Ada ibu-ibu datang, ya Allah Ustaz, tolong Ustaz, gimana ini anak saya sudah umur 12 tahun belum mau sholat juga. Loh, apa nggak diajarin Bu? Karena saya tahu dia orang yang bersemangat dalam agama. Oh justru saya ajarin sejak kecil, Ustaz. Saya biasakan sejak kecil, sudah saya belikan mukena sejak umur 2 tahun. Saya bilang malah, wah, kok malah sejak umur 2 tahun? Kenapa? Karena hadisnya mengatakan kepada kita, diajarin sholat, diperintahkan. Perintah, kata perintah itu berarti, sebelum itu pengenalan saja, sebelum itu ta'arif saja. Tetapi memerintahkan sholat itu umur 7. Gitu. Yang sebelum itu gimana? Ya, pengenalan kepada mereka bahwa sholat itu asyik. Sedangkan banyak orang tua yang mengenalkan kepada anaknya bahwa sholat itu tidak asyik. Kalau sholat, ibunya berubah jadi horor. Pertanyaan mendasarnya Bu, dulu mohon maaf umur 3 tahunan itu kalau ibu sholat terus dia gangguin, ibu apain kan gitu. Oh ya saya marahin Ustaz, saya ingatkan ini sholat nak, lagi ibadah sama Allah, nggak boleh diganggu, dosa kalau ganggu. Nah itu masalahnya di situ. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita misalnya dalam mendidikkan value kepada anak-anak kita itu, ngajarin sholat saja indahnya luar biasa. Yaitu apa? Umamah binti Abil As, cucu beliau itu diajak ke masjid, ngimamin sholat Nabi itu, dan kemudian anak itu digendong di dalam sholat. Ketika rukuk diletakkan, ketika i'tidal digendong lagi, ketika sujud diletakkan lagi. Dan bahkan ada kejadian yang sangat dahsyat, yaitu ketika yang diajak Husain, bukan Umamah. Saat lain, Husain diajak oleh Nabi sholat ke masjid, Nabi ngimami, pas sujud, nah, sujudnya lama banget, sujud terakhir ketika itu. Para sahabat sudah, waduh ini kok sujudnya nggak sampai ini nggak berhenti ini, kenapa ini? Ibnu Abbas menceritakan kami sampai berpikir yang tidak tentang Rasulullah. Apa maksudnya berpikir yang tidak? Jangan-jangan Rasulullah meninggal pas sujud gitu. Udah pada, waduh ini gimana kok sujudnya lama? Akhirnya kemudian beliau bangun dan menghadap kepada hadirin, beliau mengucapkan permintaan maaf, mohon maaf tadi ketika aku sujud, Husain naik ke punggungku dan menjadikan aku kuda-kudaan. Dan aku tidak ingin memutus kesenangannya, maka aku tidak memintanya turun sampai dia turun sendiri, baru aku bangkit dari sujud. Masya Allah, bagaimana kemudian mendidikan sholat seperti itu? Membuat mereka merasa sholat itu indah. Bapak kalau sholat nggak jadi horor, Bapak kalau sholat tetap baik, gitu, tetap bisa dipakai mainan. Dan saya sering berkaca, Masya Allah, Husain itu nanti dewasanya dikenal sebagai As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Punya gelar As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Jangan-jangan gitu ya, husnudon kita, dia menjadi orang yang begitu menikmati sujudnya ketika dewasa nanti menjadi ahli ibadah itu, karena dulu waktu kecil merasa sujud itu asyik, yaitu bisa dijadikan kuda-kudaan sampai puas gitu. Saking indahnya yang namanya bagaimana Rasulullah mendidikkan nilai, value, bahkan dalam soal ibadah kepada Nabi yang kadang-kadang kita lalai. Kita seakan-akan merasa sudah mendidik anak kita dengan membelikan mukena, dengan membelikan peci, membelikan sarung, kemudian menyuruh mereka sholat, kalau nggak sholat dimarahin gitu ya. Padahal Nabi mencontohkan bukan begitu, menanamkan kepada mereka. Kadang-kadang kita menanamkan kepada anak kita seakan-akan itu akhlak mulia, tapi kita tanamkan dengan akhlak tidak mulia, yaitu dengan marah. Nak, nggak boleh bohong, nak. Kalau bohong, kita sedang mengajarkan akhlak mulia, yaitu kejujuran. Tapi kita tidak menyampaikannya dengan akhlak mulia, yaitu dengan marah. Gitu. Nah, ini sesuatu yang kemudian jadi hal yang penting untuk kita sadari. Wal yaqulu qawlan sadidan, adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang lempang. 0 sampai 2 bayi, kalimat lempang, dan dianjurkan ini, kalau ini ilmunya psikologi, ibu itu cerewet-cerewetnya. Kalau sama bayi, jangan merasa bayi belum bisa nangkap pembicaraan kita. Dia akan sangat cerdas kalau kemudian kita menstimulasi. Bahkan dalam hal-hal yang sangat prinsip mendasar. Dulu Hilma itu, istri saya minta untuk setiap ngapain aja dia cerita sama anaknya gitu ya. Diganti dulu ya popoknya, sekarang istinja dulu dibersihkan. Ya Allah ini tadi pipis ya, ya Allah ghufranaka, yuk berdoa habis pipis. Terus diganti popoknya, diikat ikatannya yang bagus ya, biar rapi ya gitu. Terus diajak ngomong gitu. Maka Hilma itu umur 9 bulan itu sudah ngomong tanpa cedal. Itu sudah ngomong tanpa cedal karena ibunya cerewet banget. Setiap hal itu dia omongin, diceritain gitu. Sampai kemudian alhamdulillah sekarang umur 5 tahun
Ada pembiasaan juga karena ibunya juga menghafal Quran dan sebagainya. Dia juga dibiasakan untuk menghafal Quran, tapi tidak dipaksa gitu. Dia cuma diperdengarkan ibunya membaca. Kalau menjelang tidur disetelkan murotal anak-anak gitu ya. Akhirnya sekarang suka lucu, bapak ibunya baca Quran salah, dia yang betulin. Meskipun ayo sekarang Hilma yang baca, nggak mau, belum mau, nggak masalah, tidak dipaksa. Tetapi kemudian ketika kemudian orang tuanya keliru, dia ternyata membetulkan bacaannya gitu ya. Sampai di sekolah ini mulai masuk sekolah TK gitu ya, hafalan gitu ya. Sampai udah nak, kamu setoran hafalannya sama ibumu aja ya, sama umimu aja di rumah ya, Bu Guru. Ini teman-teman masih baru segini gitu kan. Saya merasa bersyukur sekali karena itu mudah-mudahan itu adalah ya tadi pamit betul gitu ya. Ya, berusaha untuk qaulan sadidan itu tertanamkan. Sampai 2 sampai 7 begitu. Anak itu 2 sampai 7 menjadi raja. Perintah-perintah dia itu harus kita sikapi seperti orang Malaysia ya. Daulat tuanku, perintah paduka akan pati laksanakan gitu. Ini luar biasa kata Sayyidina Ali, ini 2 sampai 7 ini memang saatnya mereka jadi raja. Makanya kenapa Nabi ketika si Husain naik ke punggungnya dia tidak kemudian menyuruhnya turun gitu ya. Ketika bahkan nanti di rumah juga main kuda-kudaan berdua dengan Al-Hasan, sampai Abu Hurairah bilang, "Ya Allah, kalian itu naik kuda, yang kuda kalian itu kuda terbaik di langit dan bumi," gitu. Kenapa? Naikin Nabi gitu. Maka Nabi berkomentar, dan penunggangnya juga penunggang terbaik. Wahai Abu Hurairah, kata Nabi sambil masih, itu umur 60 loh gitu ya. Umur 60 dinaikin cucu gitu ya. Dengan begitu semangatnya luar biasa. Nah, 7 sampai 10 itu pendidikan ibadah, mereka jadi budak. Jangan keliru-keliru, kebalik-balik gitu ya. Ada yang sama anak umur 2 sampai 7 kerasnya bukan main menanamkan disiplin, 7 sampai 10-nya lembek, kebalik gitu ya. 2 sampai 7 mereka memang disuruh berekspresi seluas-luasnya, difasilitasi. 7 sampai 10 mereka kemudian didisiplinkan sedisiplin-disiplinnya gitu ya. Salatnya, puasanya gitu ya. Bahkan nanti kalau umur 10 belum melaksanakan salat misalnya itu dipukul. Nah, ini baru terjadi kalau apa? Kalau sebelumnya fasenya benar gitu ya. Jadi 2 sampai 7-nya mereka memang mendapatkan haknya sebagai raja tadi, maka 7 sampai 10 mereka harus menanggung kewajibannya untuk jadi budak, artinya didisiplinkan, dibiasakan, diatur betul-betul. Maka kemudian nanti 10 sampai 15 itu mereka menjadi orang-orang yang siap untuk dididik menjadi khalifah, siap untuk menjadi orang-orang yang mengemban tanggung jawab, mengemban amanah yang ditanggung-jawabkan. Jadi kalau ngasih uang saku anak umur 7 sampai 10 ini 500 rupiah nggak ada ya sekarang di Indonesia. Ini 5.000 rupiah gitu ya. 2.000 buat jajan, yang 3.000 buat transport pulang pergi. Udah begitu. Itu 7 sampai 10 cara berkomunikasinya begitu. Tapi yang namanya 10 sampai 15 nggak boleh begitu lagi. 10 sampai 15 itu kepada mereka sudah dikasih, ini nak 200.000 uang kamu untuk kebutuhan bulan ini. Laporkan sama ibu, nanti di akhir bulan kamu pakai buat apa saja. Sudah harus seperti itu. Jadi beda cara kemudian menyampaikan, beda cara meminta pertanggungjawabannya. Gitu. Ini yang kemudian diwasiatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada kita tentang bagaimana membesarkan anak itu dengan sangat indahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin sekalian, ini segelintir tentang tantangan besar yang kita hadapi untuk anak-anak kita, karena mereka hidup di zaman yang bukan zamannya zaman kita. Tapi bagaimana kemudian menghargai mereka, berproses, bertumbuh, itu indah sekali. Izinkan untuk menutup, saya mengutip kisah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Yaitu Ibrahim mendapatkan perintah Allah dan anak itu sedang pada usia berusaha bersama bapaknya. Maka dia diperkirakan usianya sekitar awal belasan gitu ya. Awal teenagers, awal belasan. Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara." Wahai bunayya, ya bunayya, lihat panggilan ini. Di terjemah Quran kita cuma diterjemahkan wahai anakku. Padahal ya bunaya bukan hai anakku. Kalau hai anakku ya beni. Ya beni, wahai anakku. Tapi ini ya bunaya. Ya bunaya artinya, bunaya itu isim tasghir dari ibni. Artinya isim tasghir itu untuk memanggil dengan unsur kasih sayang di dalamnya yang sangat besar.
Kalau kita bilang ya akhi, itu hai saudaraku, hai brother. Kalau kita bilang ya ukhayya, dalam bahasa Arab itu ada isim tasghirnya ya ukhayya, itu artinya oh dear brother, saudaraku tersayang. Nabi itu kalau manggil sahabat juga pakai isim tasghir. Isim tasghir itu apa sih? Dalam bahasa Arab isim tasghir itu artinya kata benda yang dikecilkan. Kata benda yang dikecilkan. Contoh, masjid. Masjid artinya masjid. Kalau masjid kecil, musola. Itu bahasa Indonesia. Musola dalam bahasa Arab artinya tanah lapang tempat sholat. Bukan ada bangunannya, gitu ya. Nah, masjid itu masjid. Kalau masjid kecil, musaijid. Musaijid. Jadi bentuknya isim tasghir itu uai. Dari kata dasarnya biasanya uai. Kalau wazannya fu'ail atau fu'ail atau fu'ail gitu ya bahasa Arab. Nah, masjid musaijid. Contoh lain apa ya? Dhiya, pelita. Pelita. Nah, isim tasghirnya kalau pelita kecil, duai. Dhiya, duai gitu. Terus apa lagi? Nah, Umar atau Amr itu gede gitu ya. Nah, kalau Umar kecil, Umair. Kalau kata benda-benda mati, dia atau benda-benda seperti masjid dan lain sebagainya tadi, isim tasghir itu untuk menyebut kecil, mungil, cantik gitu ya. Masjid. Musaijid berarti masjidnya mungil, cantik. Tapi kalau untuk memanggil orang, nama orang di tasghir atau nidak di tasghir, maka dia menjadi tanda sayang. Rasulullah itu kalau manggil Utsman, ya Utsaiman. Utsman sayang gitu. Ini contoh isim tasghir. Nah, di sini Ibrahim menggunakan isim tasghir. Ya bunayya, hai anakku tersayang. Ini sesungguhnya aku melihat fil manami di dalam tidurku, ani atbahuka, yaitu mimpi, bahwasanya aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, maka coba kemukakan pendapatmu. Ibrahim itu yakin itu perintah Allah. Mimpinya tidak cuma sekali, 3 kali berturut-turut. Inilah yang menjadikan salah satu bapak bangsa kita, Dr. Muhammad Nasir, itu menganut pemahaman betapapun yakinnya kita sesuatu itu perintah Allah, kalau pelaksanaannya itu melibatkan orang lain, orang yang terlibat itu patut diajak bicara. Sehingga beliau ini orang yang termasuk memperjuangkan syariat lewat parlemen. Kenapa? Dia yakin menerapkan syariat dalam kehidupan bernegara itu perintah Allah. Tapi nggak boleh tiba-tiba ujuk-ujuk langsung, ayo sekarang semuanya syariat. Nggak bisa. Yang terlibat harus diajak bicara. Maka dia bersahabat dekat dengan Iji Kasimo, ketua Partai Katolik, gitu ya, dan lain sebagainya. Karena semua yang terlibat di dalam pelaksanaan itu harus diajak bicara. Ibrahim saja yakin, ini perintah Allah ini. Tetapi tidak kemudian langsung tiba-tiba ambil anaknya langsung digorok gitu kan. Enggak, diajak bicara dulu. Ya bunayya, inna ara fil manami anni atbahuk. Nah, kadang-kadang kita ini sering memaksakan kepada anak sesuatu yang bukan perintah Allah, yang menurut kita baik, enggak dibicarakan dulu. Jadi bahkan ini yang Ibrahim yakin ini perintah Allah, anaknya diajak bicara, dihargai pendapatnya. Ya bunayya inna ara fil manami anni atbahuk fangdur madza. Coba kemukakan yang menjadi pendapatmu. Maka Ismail pun menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati, nah di sini juga unik, bukan ya abi. Kalau bapakku saja itu ya abi. Tapi di sini ya abati. Wahai bapakku, dikasih tak marbutoh. Jadi abah, wahai abahku, bukan wahai. Abah itu bapak dikasih tak marbutoh, apa maksudnya? Seorang guru saya, Kiai Muhammad juga memberikan syarah. Abah itu bapak dikasih tak marbutoh. Tak marbutoh itu biasanya taknis, penanda perempuan. Jadi kalau ada bapak dikasih tak marbutoh itu berarti bapak yang keibuan. Di Ibrahim itu menyayangi anaknya dengan kasih sayang cinta yang sangat luar biasa. Sampai anaknya menganggap bapaknya ini bapak yang kemudian punya cinta seperti ibunya. Ya abadi. Kayaknya waktu di rumah anak saya pengen saya abah gitu ya. Ada seorang ikhwan yang nyeletuk, Ustaz kok nggak islami panggilannya? Oh, maksudnya gimana? Kok nggak abi? Loh, apa abi lebih islami dari abah? Ya kan umumnya para bapak ikhwan-ikhwan yang lain itu kalau dipanggil sama anaknya abi gitu.
Oh gitu ya, nggak selalu abi itu lebih islami. Contohnya tabat yada abi lahabi wa tab, saya meskipun itu tanpa ya gitu ya. Abah ini adalah panggilan orang-orang soleh kepada orang soleh yang jadi bapaknya gitu ya. Ini ya, abatif al matukmar, lakukan saja apa yang menjadi perintah Allah padamu, diperintahkan padamu itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, satajiduni, engkau akan mendapatiku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Kata para mufassirin, kalimatnya Ismail ini mengandung sifat rendah hati, tawadu yang sangat indah. Mereka suka membandingkannya dengan kalimat Musa ketika ditanya Khidir, kamu gak bakalan sabar sama saya, kata Khidir. Apa kata Musa? Satajiduni insyaallahu sabiran. Engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai seorang yang sabar. Sebagai seorang yang sabar. Seorang yang sabar. Kata Musa begitu. Sedangkan Ismail mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk insyaallah, termasuk di antara orang-orang yang sabar. Jadi kalau Musa insya Allah, sama pakai insya Allah itu sudah baik gitu ya. Tapi kata Musa, insya Allah sabiran, insya Allah saya ini termasuk orang-orang yang sabar. Insya Allah saya ini orang yang sabar, kata Musa. Tetapi kalau Ismail, insya Allah saya ini termasuk di antara orang-orang yang sabar. Ada pewarisan nilai ketawaduan, kerendahan hati yang sangat indah pada seorang Ismail gitu ya. Dan kita membayangkan betapa luar biasanya seorang Ismail itu kan masa tumbuh, masa remaja, masa peralihan kata orang, masa kemudian penyesuaian diri, masa di mana dia bertransformasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Tetapi kalimatnya menunjukkan dia tidak kebingungan. Kalimatnya menunjukkan dia punya konsep yang jelas tentang dirinya. Kalimatnya menunjukkan bahwa dia punya identitas yang tidak pernah hilang sejak awal, yaitu bahwa dia adalah seorang hamba Allah dan dia taat kepada perintah Allah. Karena dengan mentaati Allah, dia akan mendapatkan ridha Allah. Dan kalau mendapatkan ridha Allah, maka dia akan mendapatkan yang terbaik di kehidupan selanjutnya. Ini salah satu contoh yang paling agung gitu ya. Keluarga Ibrahim adalah yang dicontohkan oleh Al-Quran untuk menjadi satu pemberian teladan bagi kita. Sekira itu dulu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf, bahasan kali ini cerita kita panjang, tetapi PR besar kita adalah untuk bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang lempang. Dan di antara manfaat kalimat yang lempang itu adalah kita ini akan diperbaiki amal kita bukan oleh kita sendiri tapi oleh Allah. Itu ada di dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, kalimat yang lurus, kalimat yang lempang. Karena kalau kalian mengucapkan kalimat yang lurus dan lempang itu, yuslih lakum a'malakum, Allah yang akan memperbaiki amal-amal kalian. Ternyata dengan kejujuran gitu ya, amal kita akan diperbaiki oleh Allah. Perbuatan kita, action kita, itu Allah yang akan membimbing seluruh anggota badan kita sehingga menjadi sesuatu yang sempurna, sesuatu yang baik, sesuatu yang soleh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Ustadz tadi atas tausiahnya, bagaimana pentingnya pendidikan keluarga, khususnya anak, dan bagaimana bisa dengan kata-kata yang lempang tadi, kaulan sadida. Ya, insyaallah mungkin ada pertanyaan atau soalan. Tidak ada orang Malaysia di sini. Tadi Tak ada. Jadi silakan nih, saat ini ada 17 viewers di program Ramadan Kibar yang di Ustream, di nggak tahu di radionya mungkin ada berapa. baunya. Wah, ini kita lagi puasa di sini. Emang yang di sana nggak puasa? Nggak lagi puasa tapi sebelahnya ini dapurnya. Langsung nih. Saya mau tanya, Ustaz. Iya, Bu. Ya, silakan. Salam. Kita tinggal di Kuala Lumpur yang boleh dibilang agak-agak Islamnya kita menganggapnya agak sedikit aneh. Kalau kita sholat itu anak-anak itu dipisah. Oke. Jadi anak-anak tidak boleh satu barisan dengan orang dewasa. Heeh. Jadi seringkali saya ngelihat sholat ibu-ibu tuh seringkali marah gitu. Bagaimana
lari-lari atau sholat gitu. Kalau saya tidak boleh ada di sampingnya. Jadi jika ada anak yang ada di sampingnya itu dianggapnya tidak satu saf. Oke. Jadi dia harus disingkirkan. Jadi harus ada satu saf. Ini sholat berjamaah di masjid maksudnya. Masjid. Oke. Dan kita tidak boleh gitu berada di samping anak kita gitu. Anak kita itu harus disingkirkan gitu, harus jauh gitu dari kita gitu. Nah, itu satu. Belum lagi mungkin ada beberapa masjid juga yang anak tidak boleh masuk ke dalam masjid. Oke. Dengan alasan nanti buat kotor atau apa gitu. Kita seringkali ngadepin yang masalah yang seperti itu gitu. Jadi gimana gitu kita boleh dibilang jadi kayak susah gitu kalau misalnya mengajarkan anak kita untuk sholat gitu. Jadi kan sometimes ada beberapa teman yang justru datang ke sekolah Indonesia Kuala Lumpur di sana kalau setiap hari Jumat mereka ngadain sholat Jumat, jadi mereka bawa anak itu sholat Jumat di sana. Karena mereka di masjid tidak diterima. Iya. Dari kemarin pertanyaan berat-berat. Baik, ada pemahaman fikih tertentu yang memang kadang-kadang kita harus juga berkompromi dalam soal itu. Kami di Jogokarian juga memisahkan tempat sholat yang bercampur dengan anak-anak dibandingkan ruang utama. Untuk anak-anak yang sudah mandiri berangkat sholat ke masjid sendiri dan sebagainya, memang tempatnya di situ. Dan untuk orang tua yang membawa anaknya, itu juga akan sholat bersama dengan anak-anak itu. Untuk orang tua yang membawa anaknya, akan sholat dengan barisan anak-anak itu. Tidak dalam kerangka bahwa anak-anak itu dianggap membuat sholat tidak sah, membuat shaf tidak tersambung. Tidak dalam kerangka itu. Ini hanya untuk menjaga kondusivitas bagi semua. Jadi anak-anak memang ngumpul di situ. Itu anak-anak, kalau di masjid kami, ini ruang utama, dia di samping gitu. Dan kemudian orang tua yang mengajak anak itu mereka sholatnya bersama dengan anak-anak itu, ya. Jadi mereka tidak ikut ke ruang utama, tapi sholatnya bersama dengan anak itu. Ini kompromi-kompromi karena dulu memang pembahasan fikihnya antara golongan tua dengan golongan muda kadang-kadang juga ada perbedaan yang tidak mungkin disatukan, sehingga komprominya begitu. Dulu waktu itu saya mewakili golongan muda di dalam membahas fikihnya, bagaimana akhirnya temukan solusi itu. Jadi dengan cara itu orang tua yang membawa anak tetap dapat bisa untuk membersamai anaknya di dalam sholat gitu ya. Tetapi orang-orang tua yang tidak membawa anak tidak merasa terganggu oleh itu. Itu kompromi-kompromi kita waktu itu. Ini yang kami lakukan di Jogokarian. Nah, pada sisi yang lain gitu ya, membiasakan sholat kepada anak ini, batas kita ta'rif ya. Sebelum usia 7 tahun itu ta'rif, pengenalan. Sholatkah, puasakah, ibadah-ibadah mahdoh yang kemudian diajarkan kepada kita itu, maka usia-usia sebelum itu adalah usia pengenalan. Usia pembebanan dimulai pada umur 7. Sebelum itu namanya pengenalan. Nah, pengenalan itu maka kita tidak bisa memaksakan kepada mereka, kita hanya kemudian menganjurkan, kita hanya menghimbau, kita hanya mengajak, dan kita tidak perlu untuk memaksakan, apalagi memberi sanksi kalau mereka tidak melakukan. Ini ada contoh gitu. Saya kira itu Pak Ben sementara yang bisa saya jawab gitu. Ya, karena mungkin ada ya di sini juga ada masjid-masjid yang misalnya yang untuk usia yang anak-anaknya di bawah misalnya 7 tahun itu tidak boleh ikut, tidak boleh datang, karena mungkin alasannya mungkin yang seperti yang disampaikan tadi, di samping ya belum saatnya gitu. Dan nanti kalau masih terlalu kecil itu malah mengganggu yang lain gitu, karena ruangannya satu ya, tidak bisa. Ya, mungkin itu. Silakan mau bertanya. Ya. Begini Ustaz, tadi kan ada 3 itu ya, 3 amalan tidak terputus ketika orang tua sudah meninggal. Yang ada zakat jariyah, terus ada ilmu bermanfaat dengan anak yang soleh. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah anak yang soleh itu digaris bawahi. Nah, soleh itu konteksnya seperti apa? Terkadang saya bertanya sama diri saya sendiri, apakah saya sudah termasuk anak yang soleh begitu? Nah, itu seperti apa Ustaz? Kata salih itu dalam bahasa Arab artinya baik gitu ya. Saleh artinya dia ada di dalam ukuran-ukuran kebaikan dalam berbagai sisi. Dia saleh dalam ukuran-ukuran diniyah, artinya dia menegakkan hak-hak Allah atas dirinya. Dia ibadahnya kepada Allah dia jaga. Itu saleh.
2, dia soleh dalam arti dia hidup dengan aturan-aturan kebaikan, gitu ya. Dia menurut ukuran orang ma'ruf, gitu ya. Ma'ruf itu salah satu tanda soleh. Ma'ruf itu artinya ya baik menurut ukuran umum, gitu ya. Baik menurut ukuran umum. Kalau khair itu baik menurut ukuran Allah, kalau ma'ruf itu baik menurut ukuran umum. Baik dalam pergaulan, berakhlak mulia, gitu ya. Dia juga pandai menempatkan diri, dia hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama baik. Pada intinya begitu. Itulah saleh. Gitu. Nah, kesalehan apalagi yang kemudian tadi yad'ulah, kata yad'ulah, mendoakan untuk orang tuanya itu kemudian terkategorisasi lagi, ada tambahan-tambahan amalan yang bisa dilakukan. Contoh, anak itu saleh dalam rangka mewarisi nilai orang tuanya. Kalau satu, ketika orang tuanya sudah meninggal, apa yang dilakukan? Dia melanjutkan amal-amal saleh yang ditradisikan oleh orang tuanya. Contoh, bapaknya suka sholat malam. Nah, dia kemudian sholat malam juga, suka sholat malam, dan dia niatkan, aku mengikuti teladan bapakku. Maka dengan itu pahala sholat malamnya terus juga malam untuk bapaknya. Contoh, bapaknya suka punya kebiasaan sedekah pada anak yatim ini. Dia lanjutkan itu. Nah, ini melanjutkan tradisi. Melanjutkan tradisi ibadah-ibadah kebaikan. Oh, bapaknya suka puasa, dia juga suka puasa. Yang kemudian dilakukan oleh orang tuanya. Itu sholat. Kemudian yang kedua, dia menyambung silaturahim dengan orang-orang yang orang tuanya juga suka bersilaturahim dengan mereka. Ini amal yang sangat agung. Kalau misalnya ibu kita ini punya sahabat yang sangat akrab, sangat kental, menjadi tersunah kebaikan bagi kita kalau kita kemudian menyambung hubungan dengan keluarganya juga, dengan anak-anaknya, dengan dia. Nabi SAW itu mendidikkan anak-anaknya, Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah itu untuk bergaul dekat, akrab misalnya dengan teman-temannya Khadijah. Gitu. Ini adalah teman Khadijah, wahai anak-anakku, sambutlah dia. Ini adalah temannya Khadijah. Dulu Khadijah sering memperlakukannya begini, maka perlakukanlah dia lebih baik begini. Ini untuk kemudian memberikan satu ketersambungan tadi dengan orang tua. Dan itu menjadi bukti kesalehan kita. Yang ketiga, kita beramal saleh dengan mengatasnamakan orang tua. Contoh, ketika kemudian kita bersedekah atas nama orang tua. Dan yang boleh menurut jumhur ulama, misalnya umroh atas nama orang tua. Atau atas nama orang tua. Ini adalah tanda bahwa kita bersalah dan berbakti kepada orang tua. Di samping tentu saja yang kemudian sangat mutlak adalah doa. Sampai ada seorang ulama mengatakan, siapa yang terputus dari mendoakan orang tuanya, maka dia terputus dari kebaikan di sisi Allah SWT. Ini sangat agungnya. Sekira itu ukuran-ukuran saleh kita. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Dari Pak Rahmat nih di Skype. Rajin, Pak. Bisa beri contoh untuk mengajarkan disiplin dalam sholat menggunakan hijab dan tilawah Quran untuk anak usia 7 dan sampai 10 tahun. Pertanyaan berat lagi karena anak saya belum umur 7, masih umur 5 gitu ya. Disiplin dalam sholat. Ya, mereka kemudian diperintahkan, katanya kalimat yang dipilih Nabi untuk umur 7 adalah perintah. Maka perintah itu ada unsur paksa, gitu ya. Perintah itu ada unsur paksa. Ayo nak salat, gitu ya. Ini ada unsur paksa di dalam perintah itu. Tentu saja karena tadi syaratnya adalah sebelum itu dia sudah mengenal bahwa salat itu adalah sesuatu yang wajib. Baru pada umur 7 dia dibebani dengan satu kewajiban. Lalu kita senantiasa melakukan monitoring. Ketika waktu sholat masuk, kita membiasakan mengajak dia sholat, memerintahkan dia sholat. Kalau kemudian dia belum mengikuti, maka katakanlah setiap sekian waktu kita, sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Ini pengingatan terus menerus, gitu ya. Salat nak. Saya ingat ada teman saya yang sekarang anggota DPRD Kota Yogyakarta, Mas Muhammad Fauzan itu. Saya kalau ke rumah orang tuanya gitu ya, orang tuanya itu kayak punya SOP gitu kalau sama anaknya gitu ya. Saya kalau di sana gitu ya, kalau mau pergi gitu ya, jangan lupa kartu penduduk ini nanti
kamu salatnya kalau bisa usahakan jamaah di masjid. Selalu ada kalimat itu. Kalau pulang gitu ya, oh ya, nanti kalau mau nginep gitu ya, misalnya mau nginep, Pak pamit mangke nginep, jangan lupa witir sebelum tidur. Selalu gitu ya, selalu ada wasiat-wasiat yang kemudian ditanamkan oleh orang tua untuk diulang-ulang gitu ya. Dan saya kagum kepada namanya Pak Sukirman Abu Khairi, anaknya namanya Muhammad Fauzan, teman SMA, dan sekarang sudah jadi salah satu, dulu waktu jadi anggota dewan, dia anggota dewan termuda di DIY gitu ya, alat termuda terpilih, dan itu terpilihnya dengan suara orang milih, bukan karena dia di nomor urut atas gitu. Jadi memang dia menjadi orang yang berpengaruh di tengah masyarakat. Tadi saya ingat dengan ujaran bapaknya itu, jangan lupa bawa kartu penduduk gitu. Jangan lupa sholat usahakan berjamaah di masjid gitu ya. Terus jangan lupa gitu ya, witir sebelum tidur gitu ya. Itu dibiasakan untuk disampaikan gitu. Nah, saya belajar dari beliau. Kalau ini dulu seingat saya bapak dan ibu ketika mengajarkan kepada saya untuk sholat umur 7 sampai 10 tahun itu, maka yang mereka lakukan adalah ini yang saya selalu takjub gitu ya. Ibu itu akan kemudian mempersiapkan sarung terbaik saya gitu ya, kemudian baju koko, pecinya gitu ya. Ketika menjelang waktu sholat kemudian selalu, ayo sholat, itu sudah diserahkan gitu ya. Dan bahkan kadang-kadang kalau saya kemudian masih dalam keadaan malas-malasan gitu ya, itu ayo buka bajunya, dibukain gitu, yuk ganti pakai ini, ayo sholat gitu. Nah, semacam itu. Jadi ini contoh pendisiplinan yang kemudian ditanamkan gitu ya. Jadi wallahu a'lam Pak, saya kira setiap kita punya kiat, tapi inti value-nya adalah kita kemudian memang melakukannya dengan ada unsur perintah, dan unsur perintah itu ada unsur paksa pada umur 7 itu, meskipun sebelumnya harus didahului dengan takrifnya, pengenalannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini mungkin hampir sama dengan yang menggunakan hijab dan tilawah Quran. Oke, ya. Jadi kalau menyuruh tilawah Quran, maka ibu saya juga akan mempersiapkan mushafnya, mempersiapkan kalau di rumah ada rekalnya, penyangganya itu gitu ya. Kemudian kadang-kadang kalau istri saya sekarang ditambah dengan menyalakan murattal gitu ya, ayo gitu ya, itu sudah ada yang ngaji kata beliau kepada anak gitu ya. Siapa yang mau gantiin ya gitu ya, siapa yang mau gantiin ya, dan lain sebagainya. Ya, ya alhamdulillah cukup jelas insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan lain, Bapak, ibu-ibu. Oh iya, ya. Mengenai yang mengingatkan anak, kan salah satu karakter pendidik yang orang tua yang baik, didik anak itu dengan cara mengingatkan tapi tidak sering. Itu berlaku nggak? Tidak terus menerus, karena ada kisah seorang ulama yang dia hanya mengingatkan umatnya seminggu sekali. Oke. Apakah ketika fase itu berlaku juga orang tua harus menerapkan mengingatkan anaknya, atau berkala sekali kalau boleh terus-terusan? Oke. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tidak sering-sering maksudnya, tidak selalu dalam keadaan memberikan nasihat kepada kami, karena mengkhawatirkan kami bosan atas nasihat itu. Saya kira itu memang patokan gitu ya, agar kita mengetahui batas di mana nasihat itu bisa berfungsi efektif dengan ketika nasihat itu sudah kemudian justru membuat orang frustrasi, justru membuat dia merasa tertekan. Nah, mengukurnya tentu saja dari respon-respon yang kemudian dia tampakkan dan perlihatkan gitu ya. Menurut saya pada umur 7 dan 10 tahun itu memang karena karakter pendidikannya seperti yang disampaikan Sayyidina Ali adalah untuk mendisiplinkan gitu ya, untuk mendisiplinkan mereka dalam beribadah. Nah, peringatan-peringatan itu kita bisa bikin SOP-nya gitu ya. Kita bisa bikin sistemik gitu ya, bahwa ya untuk sholat kita misalnya punya kebiasaan mengingatkan anak untuk sholat itu 10 menit sebelum waktu sholat tiba. Ya begitu saja gitu ya, bahwa kita mengingatkan dan mengevaluasinya gitu ya, 20 menit sudah waktu sholat gitu ya. Terus itu ada SOP, dan kita bisa ajak anak bicara untuk perjanjian itu. Nah, tentang sholat gimana? Kamu pengennya diingetinya gimana? Itu sudah sangat bisa diajak bicara.
nak gimana menurut kamu pengennya biar jadi anak soleh, rajin sholat itu kamu pengennya diingetin kayak apa sama mama gitu, dan lain sebagainya. Ini mereka sudah mulai bisa diajak bicara agar kita nasihat itu juga tadi efektif, tidak kemudian justru membuat tertekan dan frustasi. Tapi kalau bukan seperti itu, dijadikan teman diskusi, nggak dijadikan dia sebagai budak karena dikasih kelonggaran seperti itu. By agreement ya, tetap meskipun dia dimaksud oleh Sayyidina Ali sebagai budak itu maksudnya pendisiplinannya, tetapi bisa saja itu dilaksanakan by agreement dengan satu persetujuan yang disepakati bersama. Nah, kalau kamu sampai misalnya sudah telat waktu sholat, sampai sudah mau waktu sholat berikutnya kok belum sholat juga, bapak mesti ngapain, ibu mesti ngapain. Nah, kalau kamu sampai tidak sholat, Nabi menyuruh untuk mukul, kamu pengennya dipukul gimana caranya? ini bisa by agreement gitu ya dengan mereka gitu ya, insya Allah. Dalam Islam perbudakan itu kan tidak seperti yang jangan gambaran perbudakan tentang umum gitu ya. Namanya Abdurrahman bin Auf itu kepada budaknya susah dibedakan, dari bajunya sama gitu ya, makannya sama, terus ngobrol-ngobrol juga asik-asik sama budaknya, sehingga orang nggak bisa bedakan mana tuan mana budak gitu. Artinya dalam Islam pun ada namanya mukatab, budak yang kemudian ada perjanjian dengan tuannya untuk bisa kemudian bagaimana caranya supaya dia bisa nantinya berada dalam kondisi menjadi orang yang merdeka gitu. Jadi bayangan budak itu jangan sampai terstereotip seperti perbudakan di Romawi gitu ya, gladiator. Di rantai. Bukan, budak itu maksudnya ya by agreement pun bisa seperti budak mukatab yang ada dalam syariat Islam. Gitu. Insyaallah demikian. Ya. Ya kalau nggak salah itu yang bilang, ada yang menyatakannya sebagai budak, ada yang bilang tawanan gitu ya. Tawanan gitu ya. Dan kalau dalam Islam tawanan itu kan dimuliakan. Tawanan. Gitu ya. Tawanan itu dimuliakan. Ada? Ya, silakan. Ada lagi ini dari Skype atau saya Pak. Kalau misalnya dalam rangka mendisiplinkan anak, terus anggaplah seorang anak ingin melakukan sesuatu yang menurut kita itu nggak pantas gitu, lalu kita melarang kan, mungkin karena kita sering melarang, jadi muncul rasa kesal sama orang tua dan jadi nggak suka, jadi benci gitu sama orang tua. Karena di satu sisi mungkin dalam pikirannya mungkin anggaplah orang tua, seorang ayah punya anak perempuan, mungkin merasa tanggung jawabnya lebih besar kan, karena di akhirat nanti bagaimana. Iya. Jadi ketika anak perempuan ini ingin melakukan sesuatu seperti misalnya pengen main ke bioskop bareng teman-temannya gitu, cuman orang tuanya melarang. Nah, terus ada satu efek dari orang tua itu yang didapatkan gitu. Jadi si anak tuh jadi nggak suka sama orang tuanya. Gitu. Kalau 7 sampai 10 penanamannya masih kita dengan aturan-aturan tadi, kita masih bisa memaksa dia untuk tidak berangkat. Tapi kalau dia sudah 10 sampai 15 kita tidak bisa lagi menggunakan cara 7 sampai 10 itu. Karena orang Jawa pun bilang anak umur begitu itu istilahnya yang kita pakai untuk pembinaan remaja masjid Jogja itu doyan segora, doyan suara. Itu anak-anak itu doyan nasi tapi tidak doyan nasihat. Umur 10 sampai 15 itu doyan nasi tapi tidak doyan nasihat, maka tugas kita kepada mereka hanya memfasilitasi pada hal-hal positif gitu. Jadi kenapa di Jokaran misalnya itu anak-anak umur segitu kan banyak yang ada. Nah, bagaimana kita kemudian memfasilitasi mereka? Akhirnya kemudian bagaimana menarik mereka ke masjid. Makanya dulu saya pertama datang ke masjid Jokaran juga heran, ini masjid kok ada sansak, ada meja karambol, ada meja pingpong, ada kartu bridge, ada kartu domino, ada komputer buat ngegame, ada ini masjid apa-apa begitu ya. Tapi filsafahnya begitu ya, itu ini untuk membuat anak-anak yang sedang doyan sego dan tidak doyan suara itu datang ke masjid gitu ya, mau terikat ke masjid, sehingga mereka difasilitasi di dalam hal-hal ya, daripada mereka main
kartu reminya di pos ronda yang nggak jelas, lebih baik main di masjid, bisa diawasi, bisa diajak sholat ketika waktu sholat datang, bisa ya, itu saja yang mereka lakukan, kita pahami seperti itu. Bahkan kalau misalnya si anak itu udah mencapai tahap yang kesal sama orang tua gitu, ada nggak cara supaya kita bisa perbaiki gitu? Prosesnya memang harus dialogis umur 10 sampai 15 tadi. Kita tidak bisa memaksakan lagi. Kita tidak bisa kemudian mengatakan, kamu nggak boleh. Nggak akan efektif pada umur-umur itu. Mereka memberontak. Mereka itu tadi tuh yang segor atau yang suara. Mereka nggak. Justru misalnya hal baik itu ya, kadang-kadang mereka meniatkan hal baik itu karena dibilangin, nggak jadi dilakukan, gengsi. Sudah niat ke masjid, kemudian ibunya bilang, ayo kamu nak pergi ke masjid sana. Nggak jadi malah. Kenapa? Untuk menunjukkan pemberontakannya. Yang penting aku beda sama ibu kok gitu. Kadang-kadang begitu justru. Maka tugas kita memang bukan memberi suara kepada mereka. 10 sampai 15 ini sudah tidak pada tempatnya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi kemudian kita fasilitasi gitu ya. Kita ajak bicara. Seperti Ismail oleh Ibrahim gitu ya. Wah, itu perintah yang sangat berat kan, mau disembelih gitu ya. Tapi karena kemudian fase sebelumnya dilewati dengan mulus, nah ketika Ibrahim bertanya dan dia tidak memaksa, nak kamu wajib taat, nak ini perintah Allah, kan dia tidak bilang begitu. Dia cuma bertanya, fangdur madza tara, coba kemukakan yang menjadi pendapatmu. Pada usia itu mereka sudah sangat layak untuk duduk sejajarkan dengan kita, didengar suaranya gitu ya. Saya ingat ada teman gitu ya SMP lah anaknya gitu ya. Tuh. Nih, papa, ada loh temanku yang ganteng banget, soleh banget, boleh nggak kalau pacaran sama dia gitu kan. Orang tuanya kan kaget pertama. Lalu sini nak, duduk nak gitu ya. Pacaran itu apa sih nak? Didengar kan. Oh, ya gitu. Besok gimana ya, pacaran itu pokoknya deket sama dia terus besok nikah sama dia. Terus orang tua kan mengajak diskusi terus. Loh, kamu mau nikah umur berapa nak? Sudah direncanakan sejak sekarang. Berapa ya? Tapi ada penghargaan, didengarkan, diajak bicara. Terus kira-kira nak, kata bapaknya gitu, sampai ujung diskusi itu ya, lebih bagus mana kalau kamu persiapkan diri kamu jadi wanita salihah tanpa harus kemudian deket-deket sama dia dulu, maka nanti kamu jadi high quality jomblo dulu gitu, kata orang tuanya gitu ya. Terus nanti kamu bisa dapat yang lebih baik daripada dia. Soalnya papa khawatir jangan-jangan kamu nanti nyesel. Ini kan kamu lagi SMP. Coba nanti masuk SMA, jangan-jangan banyak yang lebih keren daripada dia. Gimana coba? Jadi asik gitu ngobrolnya gitu ya. Asik ngobrolnya. Nah, memang itu waktu-waktu untuk bicara dan menghargai suara mereka sejauh-jauhnya gitu ya. Iya ya gitu. Akhirnya anaknya iya kalau gitu nggak deh gitu. Jadi nah kamu, kata bapak kata sama ibunya gitu ya, kalau nanti ada cerita-cerita tentang cowok-cowok yang keren, bilang sama papa ya, nanti siapa tahu papa bisa deketin, bisa papa bisa kemudian berdekati sama dia, nanti papa ajak dia jajaki dia gitu, nanti kita bisa sharing tentang dia gitu. Jadi akhirnya anak kemudian percaya kepada orang tua, punya trust kepada orang tua, sehingga setiap hal yang mereka alami mereka cerita. Nah kalau sudah dapat trust dari anak itu enak gitu ya. Kita mau berbincang kemudian memberikan pengarahan-pengarahan jadi enak gitu. Jadi merebut trust dari anak-anak umur segitu itu luar biasa susah kan. Nah kalau kita sudah dapat trustnya dengan cara yang tadi, menghargai pendapat mereka, mendengarkan, memfasilitasi hal-hal positif, it's okay insyaallah. Ya, silahkan kalau ada kalau masih ada pertanyaan. Kalau menyikapi ada teman di Kuala Lumpur yang kebetulan anaknya sedang menginjak remaja, dan dilema bagi saya dan Rafael yang menjadi tempat curhat anaknya gitu. Oke. Kita dekat dengan orang tuanya gitu. Oke. Dia selalu bilang, iya tante, Umi kan selalu benar gitu. Pokoknya kita selalu salah gitu. Pokoknya di mata Umi semua itu benar gitu. Kita nggak pernah, walaupun itu nggak berkaitan soal laki-laki, nggak berkaitan soal apa, pokoknya Umi selalu benar.
ya saya jangan berpikir gitu, satu sisi saya teman ibunya gitu, satu sisi saya berusaha untuk merangkul dia gitu. Jadi kalau Rafael pikirnya ya kamu gimana ya ngomongnya, dia selalunya kita coba ngerangkul anak-anaknya gitu. Jadi kita ajak mereka main, biarkan mereka cerita. Anak-anak itu nggak pernah anak itu yang umur 10 tahun pun ditanya, Alif sukanya apa? Wah, Alif suka mobil om gitu. Abinya nggak pernah bicara hal seperti itu kepada anaknya gitu. Jadi dia sangat merindukan sosok, sampai kalau dibilang Om Rafael, bilang dong sama Umi sama Abi, aku dititipin aja di rumah Om Rafael gitu. Sampai merasa seperti itu gitu, karena Umi dan Abinya mungkin terlalu apa gitu di rumahnya gitu. Kita sampai harus bagaimana gitu, satu sisi itu kan rumah tangga mereka gitu, yang sedangkan satu sisi kita mendengar keluhan anak-anaknya gitu. Kita jadi dianggapnya om dan tante yang gaul gitu karena mau dekat dengan mereka gitu. Iya. Di kami dulu juga pernah mengalami masa-masa seperti itu ya. Ada anak tetangga itu sampai ngomong, kan dia dari keluarga yang memang berat ya secara ekonomi, terus boleh nggak toh jual anak itu, kalau boleh mbak aku dijual sama Pak Salim sama Bu Indah aja gitu. Jadi sama begitu, itu anak bilang begitu gitu, dijual aja biar bapak sama ibuku punya uang, tapi aku nggak usah ngerepotin mereka lagi, sama bilang gitu. Itu kita gimana rasanya gitu ya. Tapi ya pada titik itu memang kita harus pandai-pandai bersikap. Di satu sisi kita juga memberikan satu penampung alternatif bagi mereka ketika mereka belum mendapatkan di rumahnya. Tapi sisi lain kita harus berjuang untuk berusaha untuk mereka bisa mendapatkan itu dari orang tuanya langsung gitu ya. Karena kita tidak boleh menjadi dengan niat yang sebaik apapun sekalipun, kemudian kita pada posisi kemudian membuat mereka jadi membenci orang tuanya karena membandingkannya dengan kita. Ini yang kita memang tugas beratnya di situ. Kalau terlanjur kita ya, terlanjur jadi orang baik buat mereka, sedangkan mereka merasa orang tuanya tidak memberikan apa yang kita berikan. Kita harus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa betapapun bagaimanapun yang namanya orang tua itu adalah punya satu niat yang sangat baik dan mulia dalam cinta menyayangi mereka, nggak mungkin bermaksud buruk kepada mereka. Iya, Umi Abinya tuh selalu bilang Alif tuh susah sekali belajar, dia nggak mau berhitung gitu. Tapi kalau Rafael ajak, Alif tuh lihat tuh mobil di depan gitu kan, itu ada mobil apa? Oh itu mobil Lamborghini om gitu. Terus mau Lamborghini tuh kalau kecepatannya berapa? Kecepatannya tuh segini om gitu kan. Dia sampai kita mencoba untuk dia untuk mengungkapkan gitu apa yang dia tahu gitu, cara dia gitu. Dan mungkin itu yang nggak dia dapat di keluarga dia gitu, di mana dia mengungkapkan hal, dan selalu orang tuanya menganggap kalau pendidikan itu adalah yang formal aja gitu. Bahkan kita menyisipkan sampai Alif next time kalau main kesini bawa buku ya, nanti kita belajar sambil main. Nggak mau gitu kan. Atau kadang dibilang Alif mau pindah sekolah ke sekolah Indonesia Kuala Lumpur ya? Enggak, kenapa? Iya kalau sekolah kebangsaan enak gitu. Katanya nggak ada gurunya. Nah itu om yang dicari kata dia. Yang nggak ada gurunya itu katanya. Karena ya dia pikir ya main yang enak gitu. Iya. Ada cerita dari seorang motivator ya. Saya mengutip. Ada seorang anak gitu ya, sedang luar biasa marah kepada bapak ibunya. Lalu dia pergi dari rumah tanpa bekal, karena dia ketika itu berpikiran pendek saja, pokoknya pergi gitu. Akhirnya kemudian jalan lemas gitu ya, sampai di depan sebuah warung bakso. Di depan warung bakso itu kemudian pemilik warung bakso melihat dia, kasihan sekali lihat anak itu. Nak, sini nak, ini saya sudah mau tutup gitu ya. Ini ada bakso masih 1 mangkok, kamu mau? Gitu. Iya pak, terus makan. Kamu dari mana? Cerita begini. Pulang, pergi dari rumah karena bapak dan ibu begini sama saya. Terus dimakan bakso itu dengan lahap, rasa segar kembali gitu ya. Terus dia terima kasihnya sama si pemilik bakso. Wah terima kasih banget pak, kalau bapak nggak ada bapak saya gimana ya Allah. Kata si pemilik bakso, warung bakso itu, alah nak, ya Allah, saya baru ngasih kamu semangkok bakso, kamu terima kasihnya kayak gini. Itu bapak ibu kamu tiap hari berapa mangkok ngasih kamu.
itu bapak ibu kamu nggak cuma bakso yang dia kasih, kamu terima kasihnya kayak gini apa enggak? Gitu. Nah, ini satu upaya juga ya kita untuk memberikan penyadaran kepada anak-anak itu tentang orang tuanya gitu ya. Ini cerita kecil gitu ya untuk kita bisa perbandingkan. Jadi kita mengajak mereka merenungkan bahwa ada sisi di mana orang tuanya juga hal yang mereka berikan sudah sangat luar biasa. Tentu itu diambangi juga dengan bagaimana kita berkomunikasi pada orang tuanya untuk menyampaikan masukan-masukan terkait anaknya gitu ya. Jadi Tanpa sisi tanpa bermaksud mengajari, tanpa bermaksud lebih tahu, tanpa bermaksud I know better than you gitu ya, tapi memberikan masukan-masukan dengan cara yang cantik, insya Allah itu seimbang gitu. Saya kira itu Bu, insya Allah. Kadang kita malah jadi tutup telinga, pura-pura nggak tahu. Iya. Oke. Iya. Iya nih, selamat berbuka puasa bagi yang di London dan sekitarnya. Sudah. Wah, sudah. London. Oh, London. Kok London duluan? Iya kan kita lebih barat. Oh. Iya, matahari kan dari timur ke barat. Ini kayak dari apa namanya, Bandung ke Bali ya. Jadi suka ada dulu kan di Indonesia itu yang mana bagian timur sudah. Wah, jauh banget. Mau jadi satu waktu ya? Belum kan? Enggak. Kan jadi. JK bilang fatwa JK. Kita hidup kan dengan alam. Bukan kita hidup bukan dengan bisnis, kita hidup dengan alam. JK bilang gitu. Bilang gitu. Iya, dia yang nggak setuju. Kita hidup dengan alam, bukan dengan bisnis. Kan terlalu besar. Ya mungkin ya kayaknya mungkin sesi kita kali ini kita cukupkan dulu pada saat ini. Alhamdulillah sudah banyak yang kita gali, dan insya Allah acara program Ramadan Kibar 1433 Hijriah ini akan terus berlanjut. Ini jaulah pertama ini Ustadz Salim ke Belfast, Northern Ireland. Insya Allah besok kembali ke London, dan besok di KBRI ya, insya Allah Ustadz ya. Ahad dan Senin di Birmingham. Ahad dan Senin Birmingham. Wah, subhanallah. Ya, jadi insya Allah akan terus disiarkan oleh Kibar insya Allah, baik di radio ataupun Ustream. Ini kalau Ustreamnya akunnya masih ada nih, insya Allah radionya masih banyak. Ya alhamdulillah. Marilah mungkin kita tutup sama-sama acara kita kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian mungkin atas nama pengurus Kibar nih, mohon maaf atas kekhilafan. Insyaallah kita jumpa pada besok, tak tahu waktunya kapan nih, pada frekuensi yang sama insyaallah di program-program Kibar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.